Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat, semangat, dan bahagia dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi edisi 24 November 2021. Pagi ini bacaan kita Kejadian 39 ayat 3 dan 4 demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, karena penyertaan Tuhan. Dapatkah kita membayangkan, saudara sekalian, situasi hidup Yusuf setelah mengalami korban penganiayaan kakak-kakaknya? Saya percaya betapa hancur, kecewa, dan sakit hati yang ia rasakan ketika kakak-kakaknya melucuti jubah kesayangan pemberian ayahnya sebagai tanda kasih sayangnya. Bukan hanya itu, kepedihannya makin bertambah ketika kakak-kakaknya dengan tega membuangnya ke sumur kering yang dalam, dan Yusuf tak sanggup melawan kakak-kakaknya yang lebih besar dari dirinya, dan lagi pula mereka berjumlah 7 orang. Dengan hati yang tega, sehati menangkap dan membuangnya. Saudara, penderitaan berlanjut, ia menjadi korban perdagangan manusia. Salah seorang kakaknya bernama Yehuda mengusulkan, tidak ada untungnya kalau kita membunuh adik darah daging kita sendiri, lebih baik kita jual. Mereka menyetujuinya dan menjualnya kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ternyata orang Ismail menjual lagi Yusuf ke tangan Potifar, seorang pegawai Firaun. Saudara, saya percaya orang Ismail itu telah menjual Yusuf dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan untung. Kehidupan Yusuf kini berubah drastis. Dari anak yang selalu berada di dekat ayahnya yang menyayanginya, kini berada di negeri asing, jauh dari keluarga besarnya. Bukan hanya itu, ia hadir di tengah masyarakat yang menyembah dan percaya kepada dewa-dewa. Sekarang ia jauh dari anak manja kesayangan ayahnya. Kini menjadi budak dalam rumah tuannya, di mana seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya diabdikan kepada tuannya. Situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudara, namun dalam kondisi sulit ini muncul karakter Yusuf yang asli. Ia bukanlah pribadi yang cengeng, yang mengeluh, yang malas dan minta-minta dikasihani. Yusuf menunjukkan dirinya yang berkarakter. Ia rajin, rendah hati, bertanggung jawab, dan jujur. Itulah sebabnya Potifar mempercayainya. Seluruh kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Hal ini menunjukkan Yusuf sangat dipercaya, dan apa yang dipercayakan tuannya dikerjakannya dengan baik. Akibatnya semua yang dikerjakannya berhasil. Harta milik tuannya makin bertambah-tambah, baik yang di rumah maupun di ladang. Sama seperti Laban diberkati karena kehadiran Yakub, maka Potifar diberkati karena kehadiran Yusuf. Apakah yang menyebabkan Yusuf begitu dicintai, dipercaya oleh tuannya, dan membuat semua yang dikerjakannya berhasil? Saudaraku, karena penyertaan Tuhan. Sepanjang pasal 39 yang kita baca, ada 3 kali menyebut karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf sekuat itu, mendapat kasih sayang tuannya, dan mendapat semua yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Saudara, tips mengalami penyertaan Tuhan jikalau kita belajar dari kehidupan Yusuf. Tetap hidup beriman pada Tuhan agar kita mengalami penyertaan-Nya. Dengan penyertaan Tuhan kita akan kuat melewati kesulitan hidup. Dan karena itu saudara sekalian, jangan lepaskan tangan Tuhan. Apapun situasi yang sedang dihadapi sekarang ini, tetaplah berpegang padanya. Yakinlah bahwa kehadiran kita adalah kehadiran yang memberkati, bukan menjadi batu sandungan. Dimanapun kita hadir selalu memberkati. Tidak selalu dengan materi, tetapi menciptakan suasana menyejukkan di mana kita ada, menghadirkan keceriaan,
dengan kasih dan tanggung jawab. Kita saling membantu, kita suka mengulurkan tangan bagi orang lain. Dan bukankah Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai. Dan kiranya penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita saudara sekalian. Sesungguhnya apakah yang paling kita takuti dalam hidup ini? Bukanlah kemiskinan, bukanlah orang-orang jahat, tetapi hidup yang ditinggalkan Tuhan. Hidup akan sangat mengerikan jika sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak lagi mengalami penyertaannya. Saudaraku, lihatlah contoh Saul, berubah menjadi jahat seumur hidupnya ketika Tuhan meninggalkan hidupnya. Lihatlah Simson yang dipermalukan karena telah ditinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, di atas Kalvari Yesus berteriak dalam kemanusiaannya, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hidup akan semakin susah dan mengerikan saudara sekalian jikalau tidak ditinggalkan oleh Tuhan, jikalau tidak mengalami penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya doa kita, semoga penyertaan Tuhan itu ada pada kita, sehingga kita selalu mengalami kehadirannya dalam hidup ini, dan kehadiran kita pun menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk contoh kehidupan Yusuf yang Engkau jelaskan pada kami dan catatkan kepada kami dalam firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengalami penyertaan-Mu. Tolonglah kami supaya kami tetap beriman kepadamu dalam situasi apapun yang terjadi. Kami tidak melepaskan tangan Tuhan, tetapi menggenggamnya semakin kuat. Dan bantulah kami supaya kehadiran kami adalah kehadiran yang memberkati. Apapun yang dapat kami lakukan untuk menciptakan suasana damai di sekeliling kami, menghadirkan kasih. Dan karena itu kami berjuang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semakin baik di hadapan hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, hamba-Mu mendoakan semua pendengar renungan pagi ini. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka untuk terus bergantung kepadamu, sehingga mereka mengalami penyertaan-Mu, hingga berkat-berkat-Mu Tuhan selalu mereka rasakan dari hari ke hari. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini. Amin.